Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 438, 2 bulan kemudian. Di pinggiran pegunungan Silin, Xiaoyan membawa pedang penghancur berat gelap di punggungnya saat ia terbang melalui hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kali ia berhenti di udara, ia akan meninggalkan bayangan yang kuat. Saat banyak bayangan muncul satu demi satu, hutan lebat di belakang Xiaoyan tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Segera setelah itu, binatang ajaib yang besar mengejar Xiaoyan dengan marah dengan niat membunuh yang tak terbatas. Bayangan-bayangan di sepanjang jalan tanpa ampun dirobek oleh tanduknya yang tajam. Bajingan, cepat kembalikan Ganoderma hijauku padaku. Binatang ajaib yang besar, yang tubuhnya seperti gunung kecil, menyerang ke depan dengan gegabah. Saat ia menyerang ke depan, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan lolongan sedih dan marah. Sejak manusia di depannya mencuri Ganoderma hijaunya seminggu yang lalu, manusia di depannya tidak hanya tidak pergi, tetapi ia menggunakan Ganoderma hijau sebagai umpan untuk sengaja membuatnya marah. Ia mengejar Xiaoyan siang dan malam. Namun, pada akhirnya, karena kecepatan Xiaoyan yang luar biasa, jarak di antara mereka akan langsung diperlebar oleh Xiaoyan pada saat yang paling genting. Sedangkan untuk binatang ajaib, ia hanya bisa mundur tanpa daya dengan hati yang penuh amarah. Hal ini membuat binatang ajaib itu marah. Tetapi pada saat yang sama, ia juga merasakan kesedihan. Ia benar-benar tidak tahu siapa yang telah disakitinya di kehidupan sebelumnya hingga bertemu dengan orang yang begitu penuh kebencian. Hehe, jika kau ingin Ganoderma hijau milikmu kembali, kejarlah aku. Selama kau bisa mengejarku, aku tidak hanya akan mengembalikan Ganoderma hijau kepadamu, aku juga akan memberimu ramuan tingkat kaisar. Xiaoyan tertawa saat binatang ajaib yang besar itu berbicara. Sebaliknya, ia menggunakan ramuan tingkat kaisar untuk menggoda binatang ajaib di belakangnya. Dalam pertempuran besar 2 bulan lalu, Xiaoyan secara alami dikalahkan oleh trio Elang Langit. Tubuh Xiaoyan yang terluka parah jatuh tak terkendali ke jurang yang dalam di bawah. Pada saat-saat terakhir sebelum Xiaoyan kehilangan kesadaran, ia berpikir bahwa ia akan jatuh ke jurang yang dalam. Namun, ia tidak menyangka Guyu akan bertindak tepat waktu. Sementara perhatian trio Elang Langit terfokus pada jurang yang dalam, Guyu dengan cepat mengendalikan tubuh Xiaoyan dan meninggalkan tempat itu. Sejak mengalami kejadian itu, Xiaoyan juga jelas merasakan kekurangannya. Mengingat kekuatan bertarung Xiaoyan saat ini, dia sudah bisa melawan setengah Kaisar Bintang 8 dalam pertarungan 1 lawan 1. Sedangkan untuk setengah Kaisar Bintang 9, akan sulit bagi Xiaoyan. Tentu saja, seseorang bisa perlahan-lahan mengembangkan kekuatannya. Namun, langkah kepunahan langit milik Xiaoyan telah menjadi masalah besar. Awalnya, mengingat kepercayaan Xiaoyan pada langkah kepunahan langit, tidak ada seorang pun di bawah kelas Dodi yang mampu mengejarnya. Namun, setelah kejadian ini, Xiaoyan menyadari bahwa langkah kepunahan langitnya masih jauh dari level yang ia butuhkan. Ambil contoh Elang Langit, bahkan jika Xiaoyan melepaskan langkah kepunahan langitnya sepenuhnya, ia tidak akan sebanding dengan kecepatannya. Jika Xiaoyan bertarung 1 lawan 1 dengannya, Xiaoyan tidak akan memiliki harapan untuk menang tanpa bantuan dari luar. Jadi meskipun Xiaoyan yakin bahwa kekuatan bertarungnya luar biasa, itu hanya jika dibandingkan dengan Kaisar setengah bintang 8. Jika ia menghadapi Kaisar setengah bintang 9 atau Dodi yang bahkan lebih menakutkan, Xiaoyan akan berada dalam masalah. Kali ini, Xiaoyan telah menemukan binatang ajaib banteng pengangkat langit ini dengan harapan dapat meminjam kekuatannya untuk memperoleh kemenangan melalui kecepatan tanpa ia melancarkan serangan. Tentu saja, pikiran Xiaoyan menjadi tenang. Namun, situasinya memang luar biasa santai. Kekuatan binatang ajaib banteng pengangkat langit ini baru saja mencapai kekuatan Kaisar setengah bintang 8. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, bahkan Kaisar setengah bintang 9 biasa akan kesulitan mengejarnya. Apalagi binatang ajaib banteng pengangkat langit ini. Setelah seminggu bosan berulang kali, pada saat ini, Xiaoyan sangat terkejut saat menyadari bahwa bukan saja kecepatannya tidak bertambah dalam pengejaran yang membosankan ini, tetapi kecepatan binatang ajaib banteng pengangkat langit di belakangnya justru bertambah cepat karena amarah yang meluap dalam hatinya. Pemandangan ini, yang sama sekali berbeda dari apa yang awalnya dibayangkan Xiaoyan, membuatnya merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Xiaoyan berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat ke belakangnya. Binatang ajaib banteng pengangkat langit sekali lagi menyerbu. Kali ini,
Kemarahan muncul di hati binatang ajaib banteng pengangkat langit ketika melihat Xiaoyan berhenti sekali lagi. Saat ia menyerbu ke depan, tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar. Raungan binatang seperti guntur yang teredam keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan keras menyerbu ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tercepatnya. Dari kelihatannya, kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mengerutkan mulutnya dengan tidak bisa berkata-kata. Segera, ia melangkah ke udara dan memutar lehernya. Terdengar suara kakak dari tulang yang beradu. Dengan satu pikiran, tubuh kurus Xiaoyan berubah menjadi dewa fajar raksasa pada saat yang sama saat dia berbalik. Kedua kakinya menginjak tanah dan tinjunya yang besar terkepal erat. Saat banteng barbar menyerbu, sebuah tinju menghantam kepalanya dengan keras. Bang! Sebuah kekuatan besar yang mengerikan tiba-tiba tercurah saat tinju Xiaoyan mendarat di kepala banteng barbar. Itu seperti ledakan gemuruh yang bergema di langit. Di bawah pukulan Xiaoyan, kecepatan serangan banteng pengangkat langit binatang ajaib itu terhenti dengan paksa. Seluruh kepalanya hancur ke tanah oleh pukulan Xiaoyan. Kekuatan besar mengalir turun dari kepala banteng barbar ke tanah. Seketika, tanah di bawah mereka berdua dengan cepat runtuh. Tubuh Xiaoyan dan banteng barbar itu tenggelam. Pengejaran antara Xiaoyan dan banteng pengangkat langit binatang ajaib itu berakhir. Cahaya keemasan itu menghilang. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan kembali ke bentuk aslinya, dia tidak bisa menahan napas pelan. Dia menjabat tangannya yang sedikit mati rasa sebelum melihat banteng pengangkat langit binatang ajaib itu. Sambil melemparkan kotak kayu ke yang terakhir, Xiaoyan berkata dengan keras, "Baiklah, aku sudah mengembalikannya padamu. Aku tahu kamu baik-baik saja. Bangun." Saat suara Xiaoyan jatuh, tubuh binatang ajaib banteng pengangkat langit juga menggeliat. Seketika, ia juga berubah menjadi manusia. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan sepasang tanduk yang sedikit melengkung tumbuh di kepalanya. Ketika kotak kayu itu jatuh, ia buru-buru menangkapnya dengan lengannya. Setelah melihat ganoderma hijau di dalamnya, ia menatap Xiaoyan dan berkata dengan marah, "Anak nakal, pertama, kamu tidak memurnikan pil. Kedua, kamu tidak membeli obat. Kamu bahkan merampas harta karunku. Apakah kamu pikir aku seekor monyet? Dan pil obat kelas kaisar itu, serahkan padaku. Kamu mengatakan bahwa kamu akan memberikannya kepadaku jika aku mengejarmu." Mendengar ini, Xiaoyan melengkungkan bibirnya dengan sikap acuh tak acuh. Dia mengangkat pandangannya dan menatap binatang ajaib banteng pengangkat langit. Dia tersenyum dan berkata, "Aku sudah mengembalikannya kepadamu. Mengenai apa yang aku katakan? Jika aku tidak mengambil inisiatif untuk berhenti, apakah kamu pikir kamu dapat mengejarku dengan kecepatanmu? Teskah? Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku sudah mengejarmu. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu." Barbar Yan Bol meludah. Wajahnya menunjukkan ekspresi berkulit tebal saat dia berkata kepada Xiaoyan. Mendengar ini, mata Xiaoyan sedikit berubah. Dia mengubah nadanya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku bisa memberimu pil obat. Namun, kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu." Barbarian Bull memiliki ekspresi curiga saat dia melihat Xiaoyan. Dia memegang kotak kayu di tangannya dan ragu-ragu sejenak. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan kebencian, "Tanya saja, di pinggiran pegunungan Silin, ada binatang ajaib yang berspesialisasi dalam kecepatan. Kekuatan mereka sekitar kaisar setengah bintang 8 tengah. Semakin cepat, semakin baik." Mendengar ini, otot-otot di sudut mulut Barbarian Bull tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Jeti orang di depannya ini benar-benar ingin menggunakannya untuk melatih kelincahan do skillnya. Dengan ekspresi yang sangat tidak rela, Barbarian Bull melengkungkan bibirnya. Namun, di dalam hatinya, dia tidak bisa melepaskan pil obat kelas kaisar. Dia hanya bisa mendesah pahit di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, wajahnya menunjukkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia berkata, "Ada, selain itu, kecepatannya sangat cepat." Mendengar ini, mata Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia dengan cepat bertanya, "Di mana?" "Barat daya, ada sebuah danau di sana. Itu wilayahnya." Setelah Barbarian Bull selesai berbicara, Xiaoyan juga dengan cepat berbalik dan hendak terbang ke arah yang disebutkan Barbarian Bull. "Tunggu, pil obat." Wus, sebelum Barbarian Bull selesai berbicara, seberkas cahaya dengan cepat melesat ke arah Demon Racing Bull. Yang terakhir menangkapnya di telapak tangannya dan membukanya untuk melihatnya. Benar saja, itu adalah pil obat kelas kaisar.
Ketika banteng pengangkat langit mengangkat kepalanya untuk melihat lagi, Xiaoyan sudah menghilang dari langit. Melihat ini, mata Barbarian Bull berbinar. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek saat dia berbalik. Dia berkata dengan suara rendah, "Haha, bagaimana kamu bisa berlari secepat itu? Aku bahkan tidak punya waktu untuk memberitahumu bahwa kekuatan orang itu setara dengan Kaisar setengah bintang 9. Bab ke-439. Matahari yang terik bagaikan api, seakan-akan telah membakar semua awan di langit. Di ujung cakrawala, hanya ada beberapa awan yang tersebar mengambang di lautan. Namun, di tempat ini, langit tampak seolah-olah telah tersapu oleh hujan lebat. Itu seperti cermin yang jernih. Melihat ke bawah dari langit yang cerah, orang akan terkejut menemukan bahwa hutan lebat itu berangsur-angsur surut. Di hutan pegunungan di bawah, sebenarnya ada sebuah danau yang luas. Danau ini membentang lebih dari 1000 mil. Permukaan danau itu tenang dan tanpa cacat. Air danau yang dalam seperti cermin yang beresonansi dengan cuaca yang cerah. Jika seseorang hanya melihat air danau dan langit di atas kepala mereka, orang tidak akan dapat membedakan mana yang langit dan mana yang danau. Tepat pada saat ini, di cakrawala yang jauh, di atas lautan pepohonan yang luas, badai seperti tsunami tiba-tiba muncul. Badai itu dengan cepat menyapu ke arah tempat ini. Badai itu menyapu cakrawala. Sisa kekuatan badai berubah menjadi gelombang pohon yang tinggi di atas lautan pohon. Gelombang yang bergelombang mengikuti langkah badai dan dengan cepat menyerbu ke arah danau. Jika seseorang melihat dengan saksama, orang akan melihat bahwa di garis depan badai yang seperti kapal perang, ada seorang pria berjubah hitam dengan penguasa raksasa di punggungnya. Dengan badai di atas kepalanya, dia dengan cepat bergegas menuju tempat ini. Dalam waktu singkat, pria berjubah hitam itu sudah berdiri tepat di atas danau. Melihat dari antara mereka berdua, terlepas dari apakah itu langit atau air danau yang seperti cermin, sosok Xiaoyan tercermin di keduanya. Saat dia melihat danau yang tenang di bawah, tangan putih Xiaoyan perlahan bergerak menuju gagang penggaris. Perasaan yang diberikan tempat ini padanya agak berbeda. Roh banteng terkutuk. Kau benar-benar berani menggunakan otakmu untuk melawanku. Kekuatan orang besar ini bukanlah seorang kaisar setengah bela diri bintang 8. Mata Xiaoyan menyipit saat dia mengutuk binatang iblis banteng pengangkat surga dari sebelumnya dengan suara rendah. Namun, api yang menyala keluar dari mata Xiaoyan, meskipun pria di dalam air itu tidak lemah. Xiaoyan telah memahami kekuatannya melalui penyelidikan kekuatan jiwanya. Kaisar setengah bela diri bintang 9 awal. Selain itu, Doki di dalam tubuhnya masih belum stabil. Seolah-olah dia baru saja menembus bintang 9 belum lama ini. Bagi Xiaoyan, ini tepat. Hehe, kau benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, lengannya tiba-tiba ditarik dengan kuat, dan penguasa Xuan Brak tiba-tiba ditarik keluar. Suara cici dari angin kencang segera terdengar. Permukaan danau yang awalnya tenang di bawah juga mulai membentuk riak melingkar. Riak-riak menyebar dan benar-benar menghancurkan ketenangan danau. Manusia, kau datang ke wilayah raja ini dan bahkan mengeluarkan senjatamu. Apakah kau mencoba memprovokasi raja ini? Tiba-tiba, suara gemuruh bergema dari dasar danau. Pada saat yang sama, riak-riak di permukaan danau yang belum bubar mulai melonjak. Mengikuti beberapa suara ledakan, pilar-pilar air tebal membumbung ke langit dari permukaan danau. Segera setelah itu, tanduk kerucut yang sangat besar keluar dari danau. Setelah itu, tubuh besar binatang iblis muncul. Hampir setengah dari tubuh binatang iblis terekspos di permukaan air. Seluruh tubuhnya tampak seperti ular besar. Di punggung ular besar itu, ada lapisan sisik ular yang besar dan padat. Namun, perut ular besar itu berbeda. Ada banyak selokan dangkal yang masuk jauh ke dalam air. Itu tampak seperti ikan paus. Hal yang paling aneh adalah bahwa di kepala ular besar itu, ada tanduk panjang. Oh, ular narwal. Aku tidak menyangka akan bertemu spesies purba seperti ini di sini. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Ular narwal di depannya juga mengejutkannya. Sebagai binatang iblis berjenis ular, ular narwal awalnya merupakan spesies yang tidak dikenal. Namun, karena tanduknya yang tunggal, spesies unik ini secara bertahap mendapatkan ketenaran di antara binatang iblis berjenis ular. Tentu saja, selain tanduknya yang tunggal, ular narwal juga memiliki garis keturunan kuno dari binatang iblis berjenis ular. Meskipun tidak banyak, itu cukup untuk membuatnya memiliki semacam tekanan saat menghadapi binatang iblis berjenis ular lainnya. Hal ini mirip dengan keunikan Xian di suku naga Void kuno. Secara logika,
Ular narwal jenis ini seharusnya telah dimusnahkan dari suku binatang iblis berjenis ular ribuan tahun yang lalu karena keunikannya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini oleh Xiaoyan. Dia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau sesuatu yang lain. HMP, karena kau tahu identitasku. Mengapa kau tidak cepat-cepat pergi? Raja ini baru saja menerobos dan tidak ingin memulai pembantaian. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah pergi. Jika tidak, raja ini akan memakanmu hari ini. Aku akan memurnikanmu dan memperlakukanmu sebagai makanan bagi raja ini untuk menstabilkan kekuatanku. Mata biru besar ular narwal menatap Xiaoyan. Meskipun kata-katanya galak, ia selalu bisa merasakan bahaya dari manusia di depannya. Ini membuatnya yang selalu berhati-hati. Tidak bisa tidak merasa waspada terhadap Xiaoyan di depannya. Haha, kenapa kau terburu-buru mengusirku? Aku hanya tahu nama ular narwal dari buku-buku kuno mengenai kekuatannya yang sebenarnya. Aku belum pernah melihatnya. Namun, karena aku sudah melihatnya hari ini, tentu saja aku tidak bisa pergi begitu saja. Karena itu, aku ingin mengundangmu untuk bertarung denganku. Sudut mulut Xiaoyan terangkat seolah-olah dia telah melihat ketakutan di hati pihak lain. Dia memperlihatkan senyum mengejek. Menambahkan ini ke nada bicaranya. Ular paus narwal tidak berani ceroboh di dalam hatinya. Dia segera mendengus dan mengeluarkan raungan rendah. Sudah kubilang aku tidak ingin bertarung hari ini. Cepatlah pergi. Raja ini akan mengasingkan diri. Saat berbicara, mata ular narwal yang awalnya menatap Xiaoyan tanpa sadar bergeser. Seolah-olah untuk menutupi perasaan aneh di hatinya. Xiaoyan tidak menyangka ular narwal begitu pengecut. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap ular narwal dengan cemberut. Dia berkata dengan agak tidak sabar. Mari kita langsung ke intinya. Aku di sini hari ini untuk menantangmu. Kamu setidaknya seorang kaisar bela diri setengah bintang 9. Mengapa kamu tidak berani bertanding denganku? Seorang kaisar bela diri setengah bintang 5. Jadi apa kalau aku seorang kaisar bela diri setengah bintang 9? Kaisar bela diri setengah bintang 5. Sepertimu ingin bertarung denganku. Seorang kaisar bela diri setengah bintang 9. Kalau kau tidak bodoh, maka kau pasti punya kekuatan untuk bertarung denganmu. Aku akan bodoh jika beradu argumen denganmu. Saat kata-kata Xiaoyan jatuh, ular narwal dengan tegas melontarkan serangkaian kata-kata yang tidak tahu malu. Hal ini langsung membuat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Ucapan yang awalnya telah disiapkannya justru terhalang oleh kata-kata sempurna pria besar ini. Setelah batuk beberapa kali dengan keras, Xiaoyan buru-buru memikirkan sebuah rencana di dalam hatinya. Namun, ketika memikirkannya, Xiaoyan menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada pria besar di depannya ini. Xiaoyan bahkan tidak memiliki sedikit pun keraguan bahwa jika dia bergerak sekarang, orang ini pasti akan bersembunyi di dasar danau tanpa ragu sedikit pun, dan pasti tidak akan keluar lagi. Pada saat itu, bahkan jika Xiaoyan ingin memprovokasinya, itu tidak mungkin. Sambil mengerutkan bibirnya, Xiaoyan merasa tidak berdaya. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum pahit tanpa daya di dalam hatinya dan berkata, sepertinya aku harus menggunakan metode lama lagi. Batuk-batuk, bagaimana dengan ini? Aku berani bertaruh denganmu. Aku akan gunakan pil obat kelas kaisar sebagai taruhannya. Selama kamu bisa menangkapku, aku akan memberimu pil obat itu. Setelah batuk 2 kali, Xiaoyan sendiri merasa bahwa kata-kata yang diucapkannya agak aneh. Dia tidak menyangka bahwa di dunia ini akan ada seseorang yang mau membayar untuk dipukuli. Bab 440. Ular paus narwal tanpa sadar tertegun ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan ini membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi orang bodoh. Raungan. Dengan raungan rendah, ular narwal memutar matanya ke arah Xiaoyan. Kemudian, tubuhnya yang besar menggeliat dan mencoba kembali ke dasar danau. Melihat ini, otot-otot di wajah Xiaoyan berkedut hebat. Dia menggertakkan giginya. Tepat saat ular narwal hendak kembali ke dasar danau, Xiaoyan membuka mulutnya lagi dan berkata dengan suara keras. Dua pil obat kelas kaisar. Selama kamu bisa menyentuh pakaianku, kamu bisa mendapatkan pil obat itu. Saat dia mengatakan ini, Xiaoyan membalik telapak tangannya. 2 pil obat bundar seukuran buah lengkeng muncul di tangan Xiaoyan. Setelah pil itu muncul, aroma pil yang kuat segera menyebar ke segala arah. Saat ular narwal memasuki air, ia juga mencium aroma obat. Seketika, tubuhnya yang terendam membeku. Riak air dengan keras melonjak di sekitar tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh ular narwal yang terendam tiba-tiba keluar dari danau. Matanya yang besar dipenuhi dengan keinginan saat menatap Xiaoyan. Tepatnya,
Ia melihat 2 pil obat kelas kaisar di tangannya. Jika ia bisa mendapatkan 2 pil obat tingkat kaisar ini, ular narwal tidak ragu bahwa kultivasinya pasti akan dapat sepenuhnya stabil pada tahap awal kaisar bela diri setengah bintang 9. Lebih jauh lagi, ini tidak diragukan lagi akan dapat menyelamatkannya dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Raungan, kau sendiri yang mengatakannya. Nak, jangan salahkan aku karena menindasmu. Meskipun ia dapat mengatakan bahwa Xiaoyan luar biasa, ular narwal yakin bahwa dengan kecepatannya sebagai kaisar bela diri setengah bintang 9, sangat mungkin baginya untuk melampaui manusia di depannya ini, yang dipandangnya sebagai semut. Selain itu, pil obat itu sangat berguna baginya. Jika ia bisa mendapatkannya, tentu saja ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dengan syarat yang begitu sederhana, ular narwal tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus. Hehe, sungguh seorang yang rakus uang. Jangan khawatir, karena aku sudah mengatakannya. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Selain itu, kau bisa bertarung denganku. Bagaimanapun, kau adalah kaisar bela diri setengah bintang 9. Apakah kau benar-benar perlu takut padaku? Seorang kaisar bela diri setengah bintang 5. Wajah Xiaoyan tersenyum menggoda saat dia berbicara ketika mendengar ini. Melihat ekspresi mengejek Xiaoyan, ular narwal memutar matanya ke arahnya lagi. Segera setelah itu, ia mendengus dingin dan berkata, "Bocah, pilnya sudah siap. Aku akan mengambilnya." Raung, dengan suara gemuruh yang keras, seluruh permukaan danau mulai bergejolak hebat. Gelombang demi gelombang yang mengejutkan mulai melonjak hebat. Tubuh besar ular narwal juga tiba-tiba melesat ke langit. Ekornya yang besar seperti paus membawa kekuatan yang mengerikan saat menghantam Xiaoyan dengan keras. Dan baru pada saat inilah Xiaoyan dapat melihat seluruh penampilan pria besar di depannya dengan jelas. Tubuh ular besar itu bahkan lebih panjang daripada saat ia muncul di permukaan danau sebelumnya. Tubuh ular itu tertutup rapat dengan sisik ular yang halus. Saat tubuh ular itu berputar, sinar cahaya yang menyilaukan terpantul. Itu seperti mata yang tajam, menyebabkan orang gemetar ketakutan. HMP. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum puas. Ini adalah hasil yang diinginkannya. Tepat saat ekor besar seperti kipas itu hendak menyerang, Xiaoyan akhirnya bergerak. Saat tubuhnya berputar, ia langsung melakukan langkah pemusnahan langit. Sosoknya yang hitam pekat terus-menerus berkedip di atas kehampaan, seperti bayangan, membuat orang sulit untuk menangkap sosoknya. Pada saat yang sama, ekor ular yang menghantam Xiaoyan juga menyapu kehampaan, menyebabkan hembusan angin. Namun, itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan benar-benar menghindari serangannya dengan mudah, ular narwal tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit keterkejutan di matanya. Ia tidak menyangka bahwa kaisar bela diri setengah bintang 5 benar-benar dapat memiliki kecepatan seperti itu. Meskipun sangat terkejut, Demi 2 pil obat kelas kaisar, ular narwal dengan cepat menaikkan doki di tubuhnya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berputar. Berputar ke kiri dan ke kanan, membentuk bola yang dengan cepat mengelilingi Xiaoyan, yang terus-menerus berkedip dalam kehampaan. HMP, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindar kali ini. Ular narwal meraung dengan marah. Tubuhnya yang mengelilingi Xiaoyan dengan cepat berputar, menyebabkan ruang sempit di dalamnya menyusut lagi dan lagi, menyebabkan Xiaoyan yang ada di dalam Tidak memiliki cara untuk menghindar. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum, mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa ruang di sekitarnya belum sepenuhnya terjepit. Tangan Xiaoyan bergerak cepat, membentuk segel satu demi satu. Pada saat yang sama, sebuah tenda hitam terbentuk di depannya. Tenda 6 jalan. Setelah berteriak dalam hatinya, Xiaoyan melangkah maju. Sebelum tekanan mengerikan di sekitarnya bisa melonjak, sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap. Merasakan bahwa sosok Xiaoyan telah menghilang, ular narwal tiba-tiba berseru. Pada saat berikutnya, ketika ia menoleh untuk melihat, ia melihat bahwa sosok Xiaoyan telah muncul di kehampaan di belakangnya. Haha, sepertinya jurusmu ini tidak begitu efektif melawanku. Xiaoyan terkekeh dan berkata, saat ular narwal menoleh, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Sungguh sulit untuk membayangkan bahwa manusia berjubah hitam di depannya ini benar-benar mampu menghindari belitan mautnya yang tidak memiliki celah untuk dibicarakan. Harus diketahui bahwa selama seseorang terjebak dalam serangan itu, kecuali seseorang dengan paksa membelah tubuh ular narwal, mustahil untuk melarikan diri. Namun, bagaimana Xiaoyan di depannya melakukannya? Haha, tidak ada yang mustahil. Jurusmu mungkin berhasil melawan orang lain, tetapi tidak berguna melawanku. Xiaoyan terkekeh.
Dia mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut menggambar kekosongan di depannya. Segera setelah itu, saat ujung jari Xiaoyan menggambar kekosongan, lubang cacing selebar beberapa inci muncul di kekosongan di atas kekosongan. Tentu saja, lubang cacing kecil ini secara alami tidak dapat melakukan apapun. Namun, di mata ular narwal, itu sudah cukup untuk membuat yang terakhir merasa sangat terkejut. Ini, celah spasial. Tidak, ini, jalan besar kekosongan. Pupil mata ular narwal tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Memang, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar benar-benar dapat memahami kekuatan jalan besar. Ini mungkin sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dalam pikiran siapapun. Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Nah, kamu curang. Adegan itu hening sejenak. Kemudian, ular narwal yang terkejut tiba-tiba meludah dengan marah. Saat suaranya jatuh, ekspresi di wajah Xiaoyan menjadi salah satu keheranan. Segera setelah itu, ular narwal terus berbicara. Nah, berdasarkan cara bertarungmu, bagaimana mungkin aku bisa menyentuhmu? Dengan bantuan kekuatan jalan agung, kamu dapat dengan mudah menghindari seranganku. Apakah kamu sengaja mempermainkanku? Xiaoyan tertegun ketika dia mengangkat kepalanya. Dia melihat bahwa orang ini sebenarnya akan mundur ke dalam kehampaan lagi. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya untuk hati rapuh orang ini. Terlalu mudah untuk mengalahkannya. Dia benar-benar tidak tahu di mana kekuatan Kaisar setengah bintang 9 telah pergi. Batuk-batuk bagaimana dengan ini? Paling-paling, aku tidak akan menggunakan jalan besar kekosonganku. Ayo pergi. Xiaoyan melengkungkan bibirnya tanpa daya. Tuhan tahu mengapa ular raksasa ini begitu pengecut. Dia hanya bisa menarik kembali kekuatan jalan kosongnya tanpa daya. Namun, saat kata-kata Xiaoyan jatuh, ular narwal, yang baru saja menoleh, tiba-tiba tertawa sinis. Saat kata-kata Xiaoyan jatuh, ia menerkam Xiaoyan dengan ganas. Bersambung ke bab selanjutnya.